Para pemirsa Koi Sepeda yang menjadi paham, selamat happy weekend. Kok selamat happy weekend sih dibalik-balik. Senang banget hari ini kita tim Koi Sepeda yang menjadi paham diundang ke acaranya Koi Show Cianjur 2022 yang kelima tahun. Para pemirsa Koi Sepeda yang menjadi paham. Aku pengen tahu banget ya, di dalam tuh keseruan seperti apa. Kita juga pengen tahu berapa banyak ikan yang dikirim, yang diketelombakan. Bener nggak kameramen? Makanya, oh ya, kita mau kasih tahu juga bagi kalian semuanya pernah nonton YouTube-nya Koi Sepeda Jadi Paham, tolong di-subscribe pakai jempol gratis. Jangan lupa juga di-like, comment, and share. Benar? Nah, nanti sebelum aku lanjutin ya, keseruan di dalam gimana, pokoknya jangan kemana-mana, stay terus tontonin YouTube-nya Koi Sepeda yang Menjadi Paham. Aku jadi beribet dah ngomongnya. Ini efek belum breakfast atau kekenyangan sih? Belum breakfast atau kekenyangan? Coba pikir. Bisa Koi Sepeda yang Jadi Paham. Di belakang sana para juri sedang penjurian. Nah, aku tuh cari-cari dari tadi muter-muter siapa nih pengen ditanya-tanya gitu kan. Kita juga pengen tahu bener nggak Wan, seberapa ikan hari ini yang banyaknya datangnya, kok yang banyak datang, yang dikirimnya, yang ikut lombanya. Nggak tahu nih, pokoknya kalau weekend kerja suka beribet ngomongnya gitu, beribet. Misal Koi Sepeda yang Jadi Paham gak lengkap rasanya kalau kita tuh nggak ini ya, nanya-nanya interview. Kok jadi interview ya, kayaknya formal banget ya. Ini sebelah aku nih sekarang udah ada Pak Erwan. Pak Erwan itu ketua panitia acara Koi Show Cianjur 2022 yang kelima. Sejarahnya sendiri nih Pak Erwan, aku mau tanya-tanya sejarahnya sendiri. Cianjur punya Koi Show itu udah berapa tahun yang lalu, tuh sejarahnya gimana? Jadi kalau tahun berdirinya CNC ini, Cianjur Industry Wildlife itu sekitar tahun 2011. Dimana pada waktu itu kan tiap kota kabupaten ataupun klub yang bernaung di beberapa organisasi ikan koi mengadakan event secara terus dan kita selalu mengikuti. Nah, akhirnya dari situ kita bersama rekan-rekan penghobi kita bikin acara itu. Selagi dipersiapkan itu pertama kita mengadakan event itu tahun 2012. Dipersiapkan saya 71 sampai 75. Dengan dipersiapkan sudah ini. Bantuan teman-teman tadi. Ingin ada 2 peserta ya. Itu saya 71 75 dipersiapkan. Show yang pertama itu yang langsung di support untuk penjuriannya sama Kois. Nah, saya dapat rekomendasi Kois ini dari teman Sugois. Itu tahun kapan? Itu pada tahun 2011 kita diperkenalkan. Oke, oh jadi kenal sama Kois itu dari 2011, lama juga ya? Lama. Dulu kan kita hanya ngikut-ngikut kontes. Kois pertama saya ikuti festival Kois Festival itu waktu di Taman Mini. Waktu itu kalau nggak salah Koi Festival yang kelima juga. Kelima juga. Nah, 1 suara, 2 suara. Nah, dari situlah kita berkumpul merencanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada tahun 2012. ID 1156 juara 1. Dan sungguh luar biasa. 59 walaupun dengan persiapannya 1159 itu pada tahun pertama itu kita bisa menghadirkan peserta di angka 800. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ribu. 894 peserta. Oh, peserta, oke. Peserta itu hanya 400, 500. Oh, belum nyampe ribuan kalau dulu ya, oke. Jadi pada waktu itu kita pun bisa dikatakan, kebetulan pada waktu itu ada event All Indo. Di All Indo itu waktu itu sekitar 700 sekian. Kita bisa di angka 800. Sama 2 klub yang baru berdiri dan mengadakan sebuah event lomba kontes koi itu bisa menarik peserta yang sungguh luar biasa. Dan ini pun jadi catatan tersendiri, kita waktu itu hanya sampai bisa bergeser ke arah sana. tidak Terus ada 2 peserta. Makin termotivasi
untuk ID semakin 1458 memantapkan langkah 399. Ada 2 terus melanjutkan INC event-event saya 71 agenda 17 tahunan sekarang ke Oh depan. gitu. tahunan. Oke, keren banget ya. Kok langsung keren aja sih. Terus gimana nih ya? Ini kan acara KOI Show Cianjur yang ke-5 tahun. Ya. Pasti kan dengan segala perhitungan. Apalagi kita lagi dari pandemi yang nggak hilang-hilang di negara kita. Apa sih misalnya selalu ya aku setiap kali wawancara itu menanyakan ya kesulitannya di mana waktu mengadakan acara sebelum pandemik dan sesudah pandemik Ya, gitu. Oke. Memang pada event yang terakhir 2018 kan sebelum pandemi ya. Nah, begitu 2018 di sini diadakan dengan jumlah peserta sekitar 954. Henry Wanito Koi dan Jajan Koi. Itu untuk perizinan tidak begitu sulit. Henry Wanito dan Jajan Koi. Nah, akhirnya kita berencana mengadakan event di 2019. Pas 2019 waktunya agak sedikit bentrok dengan klub lain, akhirnya kita undurkan ke Februari. Kembali ke waktu awal kita, itu selalu bulan Februari Cianjur Oke. itu. Begitu Februari kita mengadakan event, keburu ada COVID. Ya. Nah, akhirnya kita umumkan secara di media sosial ataupun dari mulut ke mulut bahwa Cianjur KOI Show yang ke-5 postpone diundur tanpa batas waktu yang ditentukan. Mungkin hampir 2 tahun saya ngajukan lagi izin untuk mengadakan itu, tetap tidak bisa. Nah, pas kemarin 2021 sudah banyak lagi event-event kontes di tempat lain, dan saya coba ajukan lagi. Nah, pas begitu saya ajukan, saya bertemu dengan Satgas Covid-nya, dia mengatakan gini, Kang, kalau mau aman untuk perizinan, kita tunggu Inmendagri terbaru pada tanggal 17 Januari nanti. Kan Akang eventnya tanggal 21. Jadi masih ada waktu kalau misalnya nanti Inmendagri yang terbaru tanggal 17 itu Cianjur di level 1, otomatis aman kan, 100% bisa. Ya. Apalagi kegiatan kita diadakan di hotel. Ya. Dimana untuk hotel, mall itu kan di level 1 udah 100% normal gitu. Makanya ya alhamdulillah sampai kita bisa melaksanakan event yang tertunda 2 tahun tadi. Ini ikannya ada berapa banyak? Untuk per hari ini pengadaan kontes yang ke-5 ini saya lihat tadi kebagian Otomatis ini pasti ada juara 1 juara 2 ini. 800 lebih. Oke lah dalam keadaan ini ya, dalam Iya. keadaan yang masih was-was bisa atau enggak dalam keadaan pandemi, oke lah gitu ya. Terus aku pengen ngomong nih Pak Erwan, coba ngomong di hadap kamera, ajak semua orang Cianjur Satu lagi, untuk nonton Koispedia. Oke. Terus nge-like, comment, and subscribe. Coba. Untuk semua penghobi ikan koi, saya Erwan Hendrawan selaku penghobi juga ketua panitia dari Cianjur KOI Show yang ke-5 mengajak kepada seluruh penghobi, petani ataupun reseller Lampu-lampu di agak depan kita untuk terus di penjurian. berikan motivasi dan subscribe juga like-nya untuk Koispedia. Yang awam jadi paham. Yang awam jadi paham, yang tidak tahu jadi tahu. Nah betul kayak gitu. Terus ada rencana nggak buat di tahun depannya dan tahun-tahun berikutnya? Oh tentu, karena ini sudah merupakan sebuah, apalagi sekarang kita kan tadi bisa Mbak Dominik lihat ya, kita dihadiri dari Dominik dia tahu lah. Kadis Provinsi Perikanan, kemudian Bapak Bupati juga hadir walaupun baru bisa diwakili oleh Pak Asda karena ada kegiatan Pak Bupati. Itu merupakan sebuah motivasi yang lebih buat kami Iya. untuk supaya apa kita bisa terus melanjutkan kiprah kita dalam rangka dalam masa Covid ini ya, untuk memulihkan kembali 1, 2, 3, 4. ekonomi Iya masyarakat betul. Ini satu. terdampak Covid-19. 1, 4, 5, Mengadakan 8. event ini gitu kan. Iya betul. Karena dengan Juara event satu. ini, petani penghobi datang Ingin semua, C. menampilkan ikan terbaiknya, dan saya yakin dengan tampilnya ikan terbaik mereka akan terjadi transaksi. Iya betul sekali, bener tuh kayak gitu. Terus ada pesan-pesan nggak buat penghobi baru atau yang lain-lainnya gitu dari Bapak Erwan sendiri lah pribadi, kalau mengurus ikan seperti apa, ini seperti apa gitu. Baik. Kadang kan gini ya Pak Erwan, beda orang beda ini ya, beda pemasukan, beda pesannya gitu, beda pelajarannya Ini gitu. dulu nih, juara 2 di sini. Mungkin kalau Ya. misalnya bicara hobi koi ini, orang masih menganggap dan berasumsi Yang ke satu agak ke depan. kenapa
bisa Satu dikatakan kelinci, mahal. satu ikan Pemula, komodo, begitu beli ikan mati, satu kawari lagi komodo. mati, akhirnya terakumulasi Untuk jadi mahal. bis. Di samping itu memang ikan koi ini kan untuk ikan-ikan yang berkualitas tinggi Iya. itu memang punya. Ada 3 jenis ikan. Makanya dalam hal ini kita bukan kita menggurui ya, Ya. Untuk handling bisa dibantu. share Ya. berbagi pengalaman. Ini berbagi pengalaman, Berbagi share. pengalaman. Jadi yang paling utama dalam pemeliharaan koi ini sebenarnya bukan pelihara koi, Apa tuh? pelihara air. Pelihara air, bukan koinya, bukan Karena di saat ikannya. kita pelihara air baik, benar, ikan koi kita itu akan tumbuh dengan baik. Oke. Tapi di saat kita mengelola airnya tidak bagus, tidak benar, jangan harap ikan kita itu bisa sehat. Iya betul, Yang ada mati. Iya betul sekali. Tapi menurut aku masuk benar. Itu masukan sangat bagus. Seperti manusia aja ya. Kalau kita makannya bagus, pasti tubuh kita juga bagus, kulit kita bagus, ini juga bagus. Gitu pokoknya. Terima kasih Pak Erwan. Bilang ya Koispedia ya kan, gitu ya. Koispedia ya kan. Oh, thank you. Boleh. Oke, para pemirsa Koispedia yang jadi paham, terima kasih Bapak sebelumnya. Koispedia mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak sehat-sehat semua sampai sekeluarga ya Pak. Amin. Pak Bupati, negara kita kan sedang melanda ya Pak, pandemik yang tidak berkesudahan ya. Pasti ekonomi sangat menurun, bukan pasti lagi, udah sangat ya Pak ya. Saya pun kena dampaknya Pak. Nah, ini dengan adanya acara seperti ini, harapan Pak Bupati ke depannya untuk perekonomian khususnya daerah Cianjur itu sendiri itu apa Pak? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih, apresiasi pada saat pasca pandemi ini ada pameran koi ini. Tentunya ini harapan kami Kabupaten Cianjur agar ekonomi Kabupaten Cianjur meningkat kembali. Dan bukan itu saja, dampaknya di pameran ini banyak kunjungan tamu ke Cianjur, hotel-hotel penuh, kuliner penuh dan sebagainya gitu. Nah, ke depan saya sudah mengajak kepada Pak Iden coba kolaborasi dengan pemerintah daerah. Iya. Ini pemerintah daerah yang akan memfasilitasi. Iya. Bahkan ini akan kita jadikan agenda tahunan. Iya benar Pak. Agenda tahunan sehingga nanti kami di wisata Cianjur tanggal berapa, bulan apa, agenda untuk koi. Bukan itu saja, kami Kabupaten Cianjur, karena Cianjur itu kota bunga, kan, kita akan ada festival bunga hias. Iya betul ya Pak ya. Festival koi, festival yang lain-lainnya. Sehingga mudah-mudahan dengan festival Cianjur banyak dikunjungi, UMKM juga akan berkembang, sehingga ekonomi akan bangkit. Iya benar ya Pak Tapi ya. tentunya ya tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Ya, itu penting banget ya Pak ya. Tapi aku mau tanya sedikit boleh Pak? Untuk daerah Cianjur sendiri tingkat COVID-nya udah seberapa Pak? Udah menurun banyak kayaknya ya? Kita sudah 3 bulan zero COVID-19. Sudah 3 bulan. Keduanya vaksin kita sudah di atas 70. Sekarang kita sudah vaksin yang ketiga. Udah vaksin yang ketiga ya, berarti udah 70% Jadi namanya. silahkan kunjung ke Cianjur, Cianjur aman, bebas COVID ya. Sudah 3 bulan ini tidak ada COVID ya. Dan juga insya Allah ekonomi sekarang sudah mulai langkah tumbuh. Itu yang kita harapkan semua ya Pak. Juga sudah banyak sekarang Cianjur. Iya, Silahkan benar-benar. berkunjung ke Cianjur. Ya. Tuh, para pemirsa Koispedia yang jadi paham, kata Bapak Bupatinya sendiri Cianjur aman gitu. Jadi boleh datang. Dan Bapak Bupati juga mengharapkan ya Pak, acara-acara ini setiap tahunnya ada ya Ya, Pak. agenda tahunan. Iya, agenda tahunan biar perekonomian juga meningkat. Bapak Bupati dengan segala kerendahan hati Ya, saya ngucapin banyak terima kasih untuk waktunya Pak. Ya. Semoga Bapak sehat dan keluarga. Terima kasih Pak. Sama amin. Mangga.
Para pemirsa Koi Sepeda yang menjadi paham, pasti kalian udah nggak asing lagi ya sama bapak yang di sebelah aku ini. Khususnya para pencinta koi pasti udah tahu. Haji Damiri, kumaha damang? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Pak, dari tadi pagi aku liatin kayak acaranya sukses nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah sesuai ekspektasi atau belum? Melebihi ekspektasi saya gitu. Melebihi ya? Ya, di mana targetnya 1000, alhamdulillah 1.800-an lah. Oke. Peserta ikan. Terus juga tadi sempat dihadirin sama Bapak Bupati, Pak Herman ya, Pak Haji Herman Suherman ya. Pak Haji Suherman. Juga alhamdulillah mensupport penyelenggaraan penyelenggaraan Cianjur Koi Show ini. Iya, Dan betul. bahkan dia antusias untuk tahun depan gitu, untuk disiapkan Piala Bupati gitu. Dia juga tadi Bapak Bupati sendiri sih yang aku wawancarain sempat bilang kalau bisa jadi setiap tahun, agenda setiap tahun ya Pak. Iya. Apalagi dengan adanya pandemik nggak selesai-selesai ya. Ini dengan adanya acara ini menurut Bapak ini nggak membangun lagi nggak perekonomian Cianjur khususnya? Alhamdulillah ya, dengan adanya breeder-breeder ikan koi di Cianjur juga membangkitkan ekonomi Cianjur yang lebih maju gitu ya, bertambah penghasilan dari sektor lainnya gitu. Ya. Tidak hanya dari sektor pabrik dan pertanian tanaman, tapi juga dari juga sektor ikan hias gitu. Ya, mudah-mudahan semakin tumbuh lah Cianjur, mudah-mudahan diperhitungkan dalam pengadaan ikan hiasnya. Wow. Tadi saya juga dengar ya, ternyata para pemirsa Cianjur itu COVID-nya sangat kecil ya Pak, makanya diperbolehkan mengadakan acara Koi Show Cianjur yang ke-5 tahun. Pak, ini kan pasti kan ini sebenarnya yang ke-5 tahun bener nih ya, 5 tahun ya? Iya, yang kelima. Yang kelengkap di 2020-nya sama 2021-nya diadain nggak? Nggak ada, karena kan COVID waktu itu, jadi kita tidak mengadakan karena suasananya masih COVID. Baru bisa sekarang karena Cianjur relatif nol gitu kan gitu. Iya, keren relatif sangat kecil sekali, bahkan nol gitu. Padahal ya COVID itu kan seneng banget ya, maksudnya yang udaranya tuh dingin-dingin ya, padahal Cianjur tuh dingin ya. Harusnya kan COVID itu kan bahkan kalau di daerahnya panas itu sedikit mestinya ya. Malah di Cianjur yang dingin daerahnya malah COVID-nya nol ya Pak ya, hebat banget. Berarti itu benar-benar kerjasamanya bagus banget ya pemerintah dan ini ya masyarakat Cianjur ya Pak ya khususnya. Pak Damiri kan suhu lah ya, kalau pencinta koi ini semuanya pasti udah tahu Pak Damiri ya. Udah tau lah pokoknya ya, nggak perlu disebutin lagi sampai bingung aku. Pak Damiri, untuk tahun depan itu kira-kira ada terobosan apa dan seperti mau apa gitu loh, mau apa lagi Pak Damiri lakukan? Mudah-mudahan mungkin ada terobosan-terobosan, misalkan untuk menarik pengunjung, mungkin hadiahnya akan ditingkatkan mudah-mudahan gitu. Atau hadiahnya aja nih Pak? Ya, terus ikan-ikan lokalnya semakin banyak yang untuk mengikuti kontes ini. Oh ya, ngomong-ngomong ikan lokal nih ya Pak ya, kenapa sih Pak ikan lokal itu kurang diminati gitu? Apa kalah dengan impor atau memang pencinta koi gitu ya, khususnya semua orang yang menyukai koi itu hanya menyukai ikan impor? Tidak juga sekarang, setelah membuktikan bahwa ikan-ikan lokal juga bisa tumbuh besar. Yang penting kita bisa menjual brand, dalam artian membentuk brand itu kita tidak boleh berbohong gitu, bahwa bukan masalah impor atau lokal, bukan masalah Jepang atau Indonesia. Sebenarnya bagaimana asal indukan itu kan gitu. Ya terutama kan bloodline-nya kan gitu. Istilahnya kalau ikan-ikan yang bloodline-nya bagus,
itu dijamin bisa besar, karena ikan istimewa itu ikan bagus dan bisa besar, tidak cukup ikan bagus saja. Oh gitu. Berarti Ya. kalau ikan lokal sendiri dulunya memang nggak bisa besar atau memang kurang lah gitu ya besar, maksudnya bisa besar tapi jarang sekali atau seperti itu? Mungkin dulu jarang itu karena bloodline-nya asal-asalan, tapi sekarang petani-petani itu sudah memikirkan indukan-indukannya yang memiliki bloodline-nya bagus gitu. Oke. Jadi seperti itu. Karena Indonesia ini sebenarnya secara geografis harus lebih daripada Jepang. Ya. Kalau di Jepang melihara ikan tuh lebih mahal biayanya. Oke lah kalau tenaga kerja. Bukan hanya itu, waktu gitu. Di sini bisa memelihara ikan 12 bulan dalam 1 tahun. Ya. Di luar gitu, outdoor. Tetapi di Jepang itu 6 bulan di ruang tertutup gitu, mahal biayanya, pakai heater, pakai apa gitu. Di Iya. Indonesia kan lebih murah, itu harus lebih maju. Dan alhamdulillah saya aja untuk membesarkan ikan ini udah sekitar 4 tahun udah bisa 80-an gitu. Wow. Nah mungkin mudah-mudahan nanti 90 atau semeter gitu kan. Keren ya Pak ya. Iya, Oh, iya. gitu. Nah, pada Miri, sebelum kita akhirin ya Pak ya wawancara ini, aku mau ucapin banyak terima kasih dengan segala kenan hati. Koispedia dibolehin ngeliput, diundang pula ya Pak. Pak, pesan-pesannya dong untuk para pemirsa Koispedia yang menjadi paham. Ya. Kepada pencinta-pencinta koi Indonesia, jangan berkecil hati bahwa produk-produk Indonesia pun bisa bagus dan bisa besar. Ya. Gitu, bukan hanya produk impor saja, karena produk impor saja belum tentu bisa besar, tergantung kita belinya yang kuntet apa yang enggak gitu. Iya, kuntet. Saya juga banyak yang salah persepsi, salah prediksi, yang dikira akan bisa besar yang impor, yang buat indukan ternyata tidak bisa besar. Itu banyak sekali itu. Gitu. Pokoknya intinya ya Pak, cintai produk Indonesia. Cintai produk Indonesia. Dalam Produk- kurung lokal. Dalam kurung lokal, karena produk Indonesia pun bisa istimewa. Yang dibilang istimewa itu bagus dan bisa besar. Ya gitu. gitu. Baik Pak Damiri, terima kasih. Kalau saya bilang Koispedia masih hafal kan Pak? Yang awam jadi paham. Apa? Koispedia. Yang awal jadi paham. Kok awal sih Pak? Kapan akhirnya? Awam. Salah. Iya. Ulang lagi ya. Oke, ulang lagi. Koispedia. Yang awam jadi paham. Begitu para pemirsa Koispedia, cintai produk lokal. Selamat pagi para pemirsa Koispedia yang awam jadi paham, udah di penghujung acara. Di belakang aku udah ada para juri, tapi sedikit aja minta komentar biar para pemirsa nggak bosan katanya kalau show itu lagi. Jadi sedikit aja ya, kita mau tanya-tanya gimana sih kesan pesannya ngejuriin selama pandemi. Selamat pagi Bapak Juri. Selamat pagi Dominik. Kan katanya, aduh kalau ini nih katanya Koispedia katanya kalau lagi show itu aja gitu kan, makanya sedikit aja deh Pak. Ya, gimana pesan kesannya selama jadi juri selama pandemik ini? Nah itu pertanyaan berat itu. Oh, jangan berat-berat. Oh Pak. jangan berat. Oke. Ya. Jadi juri selama pandemik itu susah, Ya. Dominik. Susahnya Karena gimana, Pak? pandemik sendiri udah susah. Jadi waktu jadi juri selama pandemik kita harus punya ekstra 2 kali ya, ekstra untuk kita sendiri, juga ekstra buat orang di rumah. Ya. Karena kan kita meninggalkan rumah ya, terus kita jadi juri di Kois, ketemu banyak orang, kita mesti benar-benar jaga. Jadi kita ketika pulang ke rumah benar-benar aman. Iya benar-benar itu ya Gitu. Pak. Jadi kan udah ya sedikit banyak walaupun kita mengikuti protokol kesehatan tapi tetap aja lah ya Pak ya. Betul. Ada sedikit banyak ada orang lah gitu ya. Iya. Jadi harus benar-benar jaga kesehatan ya Pak, pesan-pesannya Iya. itu. Iya. Kalau dari Bapak sebelah Pak, coba Pak. Pak, aku Sedikit aja. silakan, Pak, aku.
Ya sama kira-kira. Di pandemik ini kita lebih butuh stamina ya, karena napasnya ditutup gini susah ya, kita ngelihat segala macamnya. Tapi kira-kira ya tetap semangat lah. Semangat Ya, terus ya Pak semangat ya. Pokoknya terus ya. kreativitas tanpa batas ya. Betul. Kalau Pak Abi ada masukannya Pak Abi? Kira-kira sama juga, sudah dijawab sama rekan-rekan ini. Pak Abi yang kreatif dong. Jangan sama-sama nanti kayak anak panti asuhan sama semua. Iya, mungkin dijawab sama Om Data aja. Oke. Om Data silakan Om Data. Kesannya sih selama juri pandemi ini kurang oksigen. Oksigen. Karena kita harus menjuri pakai masker kan. Oh, iya betul. Itu juga sedikit banyak sih mempengaruhi konsentrasi kita juga dan stamina. Mungkin itu aja sih dari saya. Itu aja ya Pak. Iya. Terus ada nggak kesulitan gitu kalau dulu kan pokoknya tuh pecah gitu ya. Kalau pas pandemi gini gimana? Ya sama pecahnya juga sebenarnya, cuman ya memang ya bedanya ya itu tadi ya. Mungkin ada aturan-aturan di setiap daerah yang membatasi terselenggaranya koi show ini, ada aturan-aturannya. Juga kan kalau kita lihat juga di sekitar show itu juga orang-orangnya bedanya itu pakai masker semua. Jadi kalaupun ada yang bicara dari jauh dengan kita juga kita nggak akan tahu kalau dia bicara dengan kita gitu. Kalau menurut Om Data sendiri dengan adanya pandemik nih tapi tetap diadakannya show koi di seluruh daerah ini bagus atau enggak? Kalau dari sisi industri koi-nya sih bagus ya. Bagus. Industri koi aja ya? Iya. Yang lainnya nggak bagus? Ya, Gitu maksudnya aduh, Bapak maksudnya kan kita sekarang lagi zamannya pandemi, tentunya kan kita semua menjaga supaya secara nasional juga pandemi ini cepat teratasi gitu. Ya betul, perekonomian juga jadi mulai ini lagi ya Pak ya. Pokoknya Bapak juri sehat-sehat terus. Kira-kira mau juri di mana lagi nih Pak? Apa kejar tayang atau gimana? Kalau jadwalnya rapet ya, Dominik ya, seperti kita tahu. Kejar tayang para Iya, pemirsa. rapet. Kalah aku loh. Coba gimana sih nih aku kok job aku belum turun-turun loh. Nih Bapak juri padet. Jadi saking banyaknya kita mesti memilih, mesti selektif gitu ya. Koi show yang diselenggarakan dengan baik, dengan perencanaan yang baik, itu pasti kita dukung. Gitu. Karena koi sendiri kan klub ya, kita antar klub harus saling dukung. Gitu. Nah nanti diatur. Tapi kalau tanya jadwalnya bagaimana, cukup penuh. Jadi memang sampai setahun ya, moga-moga nanti sekitar Februari sudah pandeminya sudah selesai ya, moga-moga. Itu mungkin lebih giat lagi nanti menjuri. Kalau menurut Bapak juri semuanya nih ada Om Data, Pak Abi, Bapak yang selalu diam dan kalem. Ini dong, Om Aseng dong. Aseng. Tadi Ko Aseng aku ketemu gini, Ko Aseng dikit dong pesan-pesannya. Dia bilang gitu, saya bahasa Indonesia kurang bagus. Iya, you must ask in English. Ya, in English dong. Nanti perlu ya kayaknya ini ya Kois kalau wawancarain Ko Aseng pakai ini translate gitu ya. Jadi bahasa Indonesia yang bahasa Sunda karena istrinya orang Sunda ya, Bapak benar ya Pak ya? Iya betul. Leres pisan, gitu dong. Ya udah, kalau gitu Kois Pedi ya. Yang awam jadi paham. Terima kasih ya. Terima kasih Dominik. Misa kalau kita itu nggak sedikit wawancarain panitia kayak tim legislasi itu rasanya ada yang kurang gitu. Karena kenapa kita mau tahu dong kerepotan mereka ya. Benar nggak? Siap. Repotan mereka, repotan mana nih Mas? Waktu zaman sebelum pandemik atau sudah pandemik? Sebelum pas pandemi sih. Kenapa repotnya di mana? Karena saya kan event tuh pasti ngumpulin orangnya. Karena pandemi pasti dikurangin, banyak acara yang cancel lah. Kebanyakan cancel. Kenapa sih cancelnya itu biasanya karena apa? Karena perizinannya susah ke pemerintah. Susah, Ya. gitu, Terus ya. gedung juga kadang suka susah lah perizinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana show ini sudah berjalan dengan lancar walaupun mungkin ada beberapa untuk Sultan Cikarang ini mendapatkan 1 unit motor NMAX ABS Connected 2022 seharga I
Para pemirsa Koi Sepeda yang jadi paham, akhirnya udah selesai juga acaranya Koi Show yang ke-5 tahun Cianjur. Keren banget ya, acaranya sukses, tempatnya bersih banget, panitianya keren, terus kerjasamanya pokoknya solid banget deh pokoknya ya. Selama 2 menit ngeliput. Pokoknya terima kasih juga untuk Cianjur yang udah ngundang Kois untuk ngeliput. Nah, para pemirsa Kois Sepeda jadi paham, please kalau kalian yang baru nonton video ini, tolong pencet lonceng untuk subscribe, dan bagi yang udah sering nonton videonya, terus tetap nonton, like, comment, and share. Juga banyak banget ya pelajaran-pelajaran tentang ikan koi gitu kan, Bunda? Betul? Suaranya dong biar kelihatan ada orang di balik kamera. Oke, para pemirsa, 2 menit mengucapin terima kasih. Undur diri dulu. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang salah dan kelakuan yang salah. Pokoknya dimaafin aja. Mohon maaf lahir dan batin kalau aku cinta kalian lahir dan batin, ya kan?